aku jabat tangan Tuhan Yesus, ini aku ngerasain hal yang gak pernah aku rasain sebelumnya. Itu entah suka, duka, sedih, senang, itu damai, sejahtera, itu nyaman, tenang, itu tuh pokoknya aku gak pernah ngerasain hal itu. Itu yang buat hati aku tersentuh kan. Pertama-tama aku awal mulanya itu aku kenal sama seorang laki-laki, Rain, itu lewat TikTok. Dan aku ini berlatar belakang ayah aku seorang ustadz, aku muslim, lalu aku kenal seorang laki-laki ini, itu awalnya melihat dia pakai kalung salib tuh, jadi kayak ada keinginan aku untuk ngajak Rain itu ke muslim, dan Rain ingin mengajak aku ke Kristen. Cuma saat itu kami nggak bilang kayak lu harus ikut gua ke Islam atau lu harus ikut gua ke Kristen, nggak. Saat itu karena aku pernah gagal dalam berumah tangga, jadi aku tidak mau main-main soal hubungan. Jadi tiba di mana kami saling beradu argumen tentang berdebat, kalau bisa bilang berdebat tuh tentang siapa sih Tuhan Yesus, atau apa sih Islam, siapa Nabi Muhammad, bagaimana Islam atau bagaimana Kristen, kayak gitu kan. Kita sama-sama ngotot saat itu kalau nggak salah sekitar 3 hari, karena rutin semacam rutinitas aku tuh keseharian, jadi kami tuh telepon selama 3 hari itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Selama 3 hari itu kami berdebat hancur apa yang aku ketahuin tentang muslim dan apa yang Ren ketahuin tentang Kristen. Kami akan seluruh pengetahuan kami dengan agama kami masing-masing saat itu. Lalu di akhir perdebatan di hari ketiga tuh sekitar pukul 5 pagi itu Rain ajak aku berdoa saat itu, karena tidak pantas untuk menghakimi Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang salah. Jadi Rain mengajak aku berdoa, berdoanya seperti ini, Tuhan siapa yang benar itu yang akan datang, entah itu aku yang dijamah oleh Tuhan Yesus atau Rain yang akan diberi hidayah sama Tuhan aku saat itu. Saat itu aku amin, dan pada keyakinan masing-masing nih, amin, selesai, dan kita buat kesepakatan tidak ada yang namanya bahas lagi tentang agama saat itu. Sudah kita jalani hubungan, jadi pas setelah doa aku bermimpi. Mimpi pertama aku itu aku ada di sebuah rumah sakit. Jadi mama aku sakit dan di samping mama tuh ada pasien anak kecil. Lalu karena papa aku ustadz, aku bilang sama papa, "Papa tolong doakan anak kecil ini." Terus papa sudah doakan, tapi anak kecil ini nggak sembuh, jadi anak kecil ini tuh mau sekarat gitu kan. Terus lalu anak kecil ini bilang ke aku kan, ke kita semua yang ada di dalam ruangan itu, anak kecil ini bilang, "Tolong taruh tangan kalian semua di atas kepala dia," gitu kan. Terus kita taruh tangan kita semua di atas kepala anak kecil ini, lalu puji Tuhan anak kecil ini tiba-tiba sembuh kan. Nah pada saat itu aku kayak nggak tahu nih apa arti kata taruh tangan di atas kepala kan. Jadi kita ikutin aja tuh dalam mimpi itu, anak kecil ini sembuh, lalu aku pergi ke belakang rumah sakit tuh kayak macam, terus aku pergi ke belakang, tiba-tiba ada seorang laki-laki tinggi besar, lalu laki-laki ini bilang peluk aku. Kenapa aku bisa bilang tinggi? Karena pas aku peluk itu aku sepinggangnya dia. Jadi aku nih pas lihat ke atas tuh aku nggak kelihatan mukanya siapa. Maksudnya aku bingung dalam mimpi tuh kayak ini tuh siapa gitu kan. Terus karena nggak kelihatan mukanya, sudah pelukannya aku lepas. Lalu laki-laki ini menghilang kan, laki-laki ini menghilang.
Terus aku keluar lewat pintu belakang rumah sakit nih, lewat pintu belakang kamar nih, aku keluar, situ tuh ada taman, taman yang indah banget. Itu tuh eh, jadi di mimpi aku tuh taman ini warnanya ini tuh nggak pernah aku lihat di dunia ini. Jadi entah itu abu-abu kah, putih kah, jadi kayak kayak warna-warna film-film jadul tuh, eh kayak film-film 17 Agustus itu yang jadi semua semua warna kayak gitu, dan itu indah banget. Terus aku berjalan di taman itu ke arah sebuah jembatan. Jadi di atas jembatan itu, jembatan kecil, di bawahnya itu ada sungai. Nah di situ aku bilang aku pengen foto. Terus karena aku nggak bawa HP saat itu, lalu aku kaget-kaget bangun kan, kaget bangun dari mimpi itu. Sudah, lalu keesokan harinya kan aku langsung cerita sama Rin. Aku mimpi seperti ini. Terus kata Rin bilang, ah sudah, itu hanya mimpi biasa. Kata dia gitu kan. Sudah, terus beberapa hari kemudian mimpi aku nih yang kedua, itu aku datang nyamperin Rin karena aku di Jakarta dan Rin di Papua. Kita belum pernah ketemu sama sekali, hanya kayak lewat media sosial gitu doang kan. Terus abis itu aku nyamperin Rain, di mimpi aku tuh aku nyamperin Rain. Jadi Rain itu ngekos di samping masjid. Nah, aku naik ke atas, pemilik masjidnya datang itu ngusir kita karena kita nggak mampu bayar kan. Lalu kita turun ke bawah. Nah di bawah itu di mimpi aku sudah ada orang tuanya Rain. Nah pada saat itu aku tuh belum pernah dikenalin sama orang tuanya Rain kan, karena kita baru berhubungan tuh belum lama itu, baru sekitar 1 bulanan. Aku belum kenal orang tuanya Rin, tiba-tiba bisa di bawah tuh di mimpi aku tuh orang tuanya Rin udah bawa koper kan, koper hitam. Terus aku tanya mau kemana gitu kan. Terus kata orang tuanya Rin, aku mau ke Jakarta gitu, mau ikut ke Jakarta. Terus aku bilang, aku gak punya uang buat beli tiket, kan udah diem-diem aja sini aku yang ke Jakarta gitu. Terus nah di mimpi aku itu ada aku ketemu seorang pilot. Aku bilang, aku pengen ke Jakarta, bisa nggak kasih tumpangan aku? Oh ya sudah gitu kan. Lalu kami berdua naik mobil, aku sama pilot ini aku naik mobil kan. Jadi mobil berjalan, nah kita berhenti di depan gang. Jadi sudah gitu sampai sampai di situ mimpi kedua aku. Lalu sama, aku mimpi seperti ini. Terus kata Rin, sudah, itu cuma mimpi saja, kata Rin gitu kan. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Oke, aku nggak terlalu pikirin itu. Lalu mimpi aku yang ketiga itu beberapa hari kemudian. Jadi mimpi aku nih nggak berturutan, enggak. Jadi beberapa hari, tapi aku lupa tepatnya 3 hari kan 4 hari, pokoknya nggak berurutan itu kan. Nggak langsung mimpi ini hari ini terus mimpi besok, nggak. Jadi mimpi aku nih jaraknya tuh beberapa hari gitu. Terus mimpi aku yang ketiga nih itu aku bermimpi aku ada di sebuah masjid. Aku saat itu masuk ke masjid, aku mau sholat berjamaah, aku masuk dalam syaf barisan sholat. Itu anehnya tuh ada seorang laki-laki dalam mimpi aku nih, ada seorang laki-laki di tengah. Itu kayak kayak seorang penilai gitu kan. Terus laki-laki ini bilang, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Lalu kami bingung kan semua yang ada di dalam masjid nih. Lalu imamnya ini dia langsung mundur ke belakang. Mundur ke belakang, lalu kami nggak jadi sholat saat itu. Aku kaget bangun, aku langsung cerita sama Ren saat itu. Aku takut karena gini loh, dalam Islam kalau sudah berpikiran hal yang aneh-aneh kan, aku teringat dengan doa kita bersama-sama saat itu. Aku teringat doa kita, terus aku takut dalam Islam tuh bisa disebut Tuhan itu sama aja dengan murtad kan. Kayak berpikiran ada Tuhan selain Tuhan aku yang aku imani saat itu kan. Lalu aku bilang sama Rin, aku nggak ngerti kenapa aku bisa bermimpi seperti ini. Dan posisinya saat itu yang aku tahu nih, mimpi itu terjadi hal itu sebelum kita tidur. Jadi karena mungkin aku terlalu sering berkomunikasi sama Rin, makanya aku bisa bermimpi hal-hal seperti itu. Jadi pikiran aku saat itu, dan tidak ada ilmu pasti yang bisa menjelaskan, mendeskripsikan kenapa kita bisa bermimpi.
Lalu aku bilang sama Rin, aku pengen nguji nih, apakah aku mimpi benar karena doa atau karena memang kita selalu berkomunikasi. Jadi aku minta break saat itu, lebih ke arah putus kan, kesel, marah gitu. Jadi aku break sama Rin itu sekitar 1 minggu, aku bilang, aku pengen menguji apakah mimpi aku ini benar dengan atas alasan kita berdoa saat itu atau memang hanya mimpi saja gitu. Sudah, kita break. Nah, karena break ini, di mimpi keempat ini, aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Jadi, kawan-kawan, aku diajak sama Rin ke sebuah rumah. Rin, perkenalkan aku sama Tuhan Yesus. Rin bilang, perkenalkan, ini Tuhan Yesus. Saat itu aku gemeter kan, maksudnya takut, bukan takut kayak, apaan sih gitu, kayak gitu kan. Terus Tuhan Yesus saat itu ulurin tangannya, yang namanya perkenalan pasti kan ulurin tangan, terus aku jabat tangan Tuhan Yesus. Ini aku ngerasain hal yang gak pernah aku rasain sebelumnya. Itu entah suka, duka, sedih, senang, itu damai, sejahtera, itu nyaman, tenang, itu tuh pokoknya aku gak pernah ngerasain hal itu. Itu yang buat hati aku tersentuh kan. Terus aku nangis saat itu. Nah, posisinya aku nangis tuh karena aku pikir karena dia ini, Tuhan Yesus ini bukan Tuhan aku. Nah, itu aku nangis, bener-bener hancur nangis. Lalu aku mundur ke belakang, setelah melepas tangan aku mundur ke belakang. Lalu Tuhan Yesus melihat aku itu dengan mata berkaca-kaca. Terus karena posisinya gini ya kawan. Jadi pas aku dalam iman aku yang sebelumnya, jarang sekali aku melihat foto-foto Tuhan Yesus kan. Itu di mimpi aku tuh sangat jelas aku melihat, merinding. Aku melihat Tuhan Yesus tuh rupa yang kulihat dalam mimpi itu hidungnya mancung, tinggi, putih. Karena kenapa aku bisa bilang tinggi? Karena Tuhan Yesus tuh duduk seperti ini di mimpi aku, duduk karena rada bungkuk gitu kan, kayak apa, kayak raja-raja gitu kan. Jadi duduk tapi rada-rada bungkuk gitu. Terus itu benar-benar ganteng. Jadi gimana ya, rambutnya segini nih, rambutnya segini. Itu aku bukan terkesima, kayak wow, kayak gitu kan. Padahal posisinya aku jarang melihat gambar-gambar foto-foto Tuhan Yesus kan. Pernah sesekali, cuma ya hanya ngelihat scroll-scroll gitu doang kan. Sudah, habis itu ketika Tuhan Yesus melihat aku tersenyum, mata berkaca-kaca, lalu Tuhan Yesus ajak aku ke jendela, melihat keluar arah di jendela. Terus itu posisinya rumah ini tuh ada di pinggir jalan raya besar. Lalu kami melihat ke arah keluar. Itu di luar itu, di jalanan itu ada sekelompok muslim. Kenapa saya bisa bilang muslim? Karena mereka semua itu pada pakai peci. Lalu Tuhan Yesus bilang, itu salah, gitu kan. Mereka salah. Terus aku maksudnya nggak nanya kan situ. Maksudnya Tuhan Yesus cuma bilang tuh mereka salah. Lalu nggak lama kemudian ada lewat gitu kan, lewat di depan rumah. Terus kayak ngelihat aku tuh kayak gimana sih, kayak sinis-sinis gitu kan. Terus aku takut, maksudnya aku takut nih, karena di samping aku nih Tuhan Yesus kan. Aku takut, aku langsung palingkan wajah aku biar nggak kelihatan tuh ke sisi jendela. Terus tapi di dalam hati aku tuh aku bilang, kenapa aku mesti takut, sedangkan di samping aku ini ada orang yang sama-sama berpakaian putih sama aku. Jadi bukan karena di samping aku ini bukan karena Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus, bukan, karena kita sama-sama pakai baju putih, jadi aku berani gitu. Lalu aku tunjukkan wajah aku ke wanita ini, dan dia kayak sama ngeliatnya sini-sini gitu ya. Aku berani gitu kan, kenapa aku harus takut gitu. Aku langsung nunjukin muka dan ngelihat ke aku, sinis ya. Aku terus
sudah mimpi wanita ini, aku bilang saat itu sama Tuhan Yesus, aku pengen buat kopi. Aku buatkan, kata Tuhan Yesus gitu. Oh sudah buat. Nah itu aku buat 2 gelas kan, aku buat 2 gelas. Terus sudah selesai aku buat. Nah di situ ada roti kan, roti macam kayak rotinya tuh kayak buluk gitu, kayak hijau hijau kuning gitu, kayak buluk deh, roti buluk gimana sih. Tapi aku makan, pas itu aku makan tuh enak banget. Itu aku abisin tuh roti sambil minum kopi tuh, kopinya aku minum cuma setengah gelas tuh, setengah gelas. Karena Tuhan Yesus tuh berjalan ke arah eh, ruang tamu kan, menuju ruang tamu. Nah, pas aku bawa kopi ini, itu berubah jadi mantan mertua aku, ibu mantan mertua aku kan. Terus berubah, terus diminum, terus berubah lagi jadi Tuhan Yesus, terus berubah lagi jadi mantan. Terus nggak lama datanglah mantan suami aku. Terus udah tuh mimpi keempat berakhir sampai situ. Lalu aku langsung cerita sama Rin. Aku cerita sama Rin tentang mimpi aku ini. Aku nangis kan. Aku nangis kenapa aku bisa bermimpi seperti ini. Terus Rin bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih katanya. Kata dia, selamat sayang, Tuhan aku sudah datang, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Aku benar-benar kayak inget bagaimana tangan Tuhan tuh megang tangan aku tuh, rasanya tuh, makanya aku nangis tuh kayak, ih kenapa gitu kan. Terus ada sedikit perasaan tuh kayak takut gitu, marah sama Rin kan. Terus aku bilang gini, karena Rin bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, aku bilang, kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih aku, kamu jangan pernah doktrin aku siapa itu Tuhan Yesus, apa itu isi Alkitab. Aku nggak mau itu. Kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih aku yakin Tuhan Yesus akan tunjukkan jalannya gitu kan. Terus kecuali kalau aku tanya, baru dia jawab. Udah, oke, deal, itu kesepakatan kita saat itu. Pokoknya jangan pernah doktrin aku tentang siapa itu Tuhan Yesus, apa itu Kristen. Gitu. Aku percaya kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih aku, Tuhan Yesus akan buka jalannya. Sudah, akhirnya kita jalanin biasa-biasa, dan aku mulai dari mimpi keempat nih, aku mulai mencari apa arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika kawan-kawan, ketika Roh Kudus belum ada di hati kita tidak bisa mengerti apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Tapi ketika aku sudah mimpi yang keempat ini, aku langsung searching apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Aku langsung sendiri, anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman, dan Roh Kudus itu roh kebenaran. Satu pelajaran terbesar yang aku ambil itu, ketika Roh Kudus belum ada di hati, kita tidak akan mengerti apa arti kata Tritunggal. Jadi, secara logika dan hati itu aku langsung mengerti, lalu mulailah aku cari-cari tentang bukan berita apa, cerita-cerita siapa Tuhan Yesus gitu, tapi cuma cari-cari kayak biasa saja gitu kan, nggak terlalu intens. Dan di hati tuh masih sedikit menyangkal kan, masih menyangkal, belum percaya nih, masih menyangkal saja. Terus mulai iseng-iseng cari-cari, sudah kan, lalu beberapa hari kemudian aku bermimpi. Mimpi kelima, mimpi terakhir aku, itu aku habis beres-beres rumah tuh, habis sholat asar, habis beres rumah selesai, terus aku kecapean kan, tidur, terus tiba-tiba kaget, aku mimpi yang kelima nih, aku berada di sebuah ruangan, tiba-tiba kayak sling gitu, Tuhan Yesus datang dengan jubahnya yang bersinar itu kan, terus Tuhan Yesus cuma mandang aku, terus senyum gitu kan. Sudah, aku kaget bangun kan, aku kaget langsung aku bangun. Terus di mimpi kelima ini, selesai mimpi kelima ini, mulailah aku mencari gereja. Terus gereja pertama yang aku datengin itu HKBP, gereja HKBP di Condet, karena itu gereja dekat kampus aku. Yang aku tahu tuh gereja hanya itu kan di sekitar rumahku. Jadi aku datang ke gereja itu bersama anak aku mengendarai sepeda motor. Aku pakai jilbab,
sama anak aku, terus karena gerejanya tutup kan, terus aku longok-longok tuh ada penjaga gerejanya kan. Terus, "Iya Mbak, ada perlu apa?" Gitu kan. Terus sama pendeta, aku tanya, "Rumah pendetanya di sebelah mana ya?" Terus dia bilang, "Iya, ada perlu apa Mbak?" Gitu kan. Dia kayak takut-takut gitu kan. Ini orang, kata dia mungkin ya dalam hatinya, "Ini orang ngapain?" Gitu kan. Pakai kerudungan, terus bawa anak, pakai motor kan, ini teroris kah apa? Kan kemarin habis ada bom bunuh diri itu di Makassar, mungkin dia juga takut kan. Terus lalu aku cerita sama dia. Kan dia tanya-tanya terus, ada apa?" Terus itu rumah bapak pendetanya, "Iya mau ada apa?" "Iya aku udah perlu," aku bilang. "Iya ada apa Mbak?" Ya udah aku ceritain, aku bilang, "Aku mimpi Tuhan Yesus," aku bilang gitu kan. Langsung dia kayak, "Oh iya tunggu sebentar coba, aku lihat soalnya tadi kayaknya bapak pendetanya mau pergi gitu kan, tapi sebentar aku lihat dulu," kata dia. Saya lihat dulu, sudah, jadi aku tunggu, dia pergi ke rumah pendeta, terus nggak lama dia datang kan, nggak lama dia datang, terus, "Mbak masuk dulu," kata dia. Dia bukain pintu gereja, saya masuk parkiran gereja. Kita di sana cerita-cerita sekitar 10 menit, itu dia bilang, "Mbak, rambut boleh sama hitam, tapi hati orang tidak ada yang tahu. Boleh sama-sama pendeta, tapi tidak semua pendeta percaya dengan hal seperti ini." Jadi gitu kan. Oh sudah, berarti dalam hati aku tuh kayak, eee, apa sih, ditolak secara halus gitu kan. Oh ya sudah. Terus tapi pelajaran berharga, satu pelajaran berharga yang aku dapat lagi, ternyata masuk Kristen nggak semudah yang aku bayangkan. Jadi banyak orang muslim yang berbicara kayak, "Lu masuk berapa? Dibayar berapa ya masuk Kristen? Lu dapat apa ya masuk Kristen? Dapat berapa puluh juta duit lu masuk Kristen?" Gitu kan. Oh sayang, tidak semudah itu ternyata. Aku merasakan ditolaknya itu tuh kayak, Tuhan tuh kayak ngasih tahu ke aku, ternyata Tuhan tuh pengen aku tahu. Jadi, itu pelajaran berharga yang aku dapat. Kenapa aku ditolak. Jadi Tuhan mau aku tahu masuk Kristen tidak segampang yang orang Islam pikirkan, dibayar lah apalah itulah. Nah sudah, lalu aku minta izin kan sama penjaga gerejanya, aku bilang, "Boleh nggak aku masuk ke dalam gereja?" Terus dia bilang, "Boleh," gitu kan. Bukan hal yang mudah mengizinkan seorang, istilahnya muslim masuk ke dalam gereja dengan kasus bom bunuh diri kemarin tuh, kalau bukan dengan kuasa tuntunan Roh Kudus tuh. Jadi Roh Kudus yang sudah mengetuk pintu hati penjaga gereja itu untuk membukakan pintu gereja untuk aku. Jadi Bapak ini buka pintu gereja, aku masuk, kawan-kawan, selama 25 tahun pertama kali Iklima masuk gereja, itu satu langkah kaki nginjekin gereja itu, si itu inget di mimpi tuh, inget di mimpi kayak itu, pokoknya nangis deh, nangis kayak kalau bisa dibilang kayak orang kesurupan ya. Iklima nangis, terus karena bangunan HKBP gereja tuh di depannya itu lebih rendah dan altarnya itu tinggi, hal pertama yang aku cari yaitu salib. Kayak, ih di mana nih salib kayak gitu, di mana aku pengen lihat salib. Hal pertama mata yang aku cari itu salib. Aku jalan ke dalam gereja gitu kan, aku lihat salib, makin nangis lagi tuh, bener-bener nangis. Terus ini penjaga gereja ini bingung, dia tuh langsung kayak minta tolong sama temennya kan, takut aku kenapa-napa tuh. Sudah aku bilang, "Bisa nggak tinggalin di situ, tinggalin aku sendiri di situ kan." Nah, anak aku berlari-larian tuh dalam gereja, dia larian tuh. Terus aku pokoknya fokus dengan apa yang aku rasa saat itu, aku nangis, aku terdiam, ingat mimpi, lalu nggak lama penjaga gereja itu mesti masuk, terus aku bilang, "Bapak bisa tolong, aku nggak tahu kan cara berdoa orang Kristen itu seperti apa," gitu. Langsung, "Oh iya silakan Mbak," katanya, "boleh." Jadi bapaknya itu duduk di depan aku di belakang, terus kayak bapaknya itu yang aku ingat saat itu dia berdoa tentang anak domba yang hilang. Sudah nangis kan, nangis deh aku, nangis hancur. Sudah selesai berdoa, lalu aku pulang, aku ucapin terima kasih kan. Terus aku pulang, lalu aku cerita sama Rin dan apa yang aku alamin kan. Terus kata Rin,
kamu nggak kecewa kan? Kayak gitu kan. Enggak, aku nggak kecewa, aku malah makin penasaran. Kenapa pendeta bisa nolak aku? Kenapa aku nggak diterima di situ? Jadi aku kayak semakin apa ya, semakin semakin penasaran dengan hal yang tadi, satu pelajaran terbesar tadi. Ternyata masuk Kristen itu tidak semudah yang dipikirkan gitu. Aku nggak, sama sekali nggak kecewa kan. Terus beberapa hari kemudian di gereja, karena aku pengen berdialog sama seorang pendeta kan tentang apa arti mimpi aku ini. Terus aku cari searching di Google, karena di Jakarta waktu itu COVID kan, pandemi, jadi ada beberapa gereja yang tutup dan yang buka dengan jam-jam tertentu kan. Lalu dapatlah aku gereja GBI Tamini Square. Situ karena jam ibadahnya itu ada jam 8, jam 10, dan jam 2 siang. Aku pilih jam 10 kan. Jam 10 lalu aku bilang sama Rin, aku nemu nih gereja gitu kan. Besok aku pengen ke gereja hari Minggu. Dan oh ya sudah, kalau memang Tuhan Yesus sudah tunjukkan, maksudnya ini gereja yang kamu pilih, Tuhan Yesus akan menyertai kamu. Gitu. Kamu berdoa saja. Sudah, mudah-mudahan aku diterima di GB ini. Aku hari Minggu nih kawan, satu pelajaran, satu yang aku cerita tentang kuasa Tuhan. Keluar nih ditanya sama papa tuh, ya mau kemana kak gitu kan. Ini pas hari Minggu nih, hari Minggu pagi. Jadi malamnya kan aku berdoa, hari Minggu pagi aku turun nih, anak aku belum bangun. Aku mau pergi gereja, anak aku belum bangun. Ada perasaan kayak was-was, takut gitu kan. Takut ditanya, takut nggak boleh pergi. Cuman aku saat itu yakin kalau memang Tuhan Yesus itu sudah tunjukkan jalannya, pasti semua jalannya yang lancar gitu kan. Terus aku turun ke bawah, itu aku buka gerbang kan, aku keluarin motor, itu nggak ditanya sama sekali sama orang tua aku mau kemana kan. Udah, aku tuh jalan tuh kayak jalan aja gitu, jalan aja lurus, maksudnya lancar aja gitu, nggak ditanya sama sekali. Aku buka gerbang, nyalain motor, terus tiba-tiba aku tuh udah ada di di mall ini, di mall Tamini Square-nya ini kan. Terus aku parkir motor, aku lepas kerudung kan, aku naik ke mana ya, lift ke kamar mandi tuh. Terus aku rapi-rapin rambut. Terus aku naik ke, jadi gerejanya, posisinya gereja ini tuh ada di atas atas mall ini kan, atas mall. Tapi kedengeran tuh, udah kedengeran suara musik-musik. Udah mulai kan, udah mulai. Lalu aku jalan ke depan, ada penjaga gereja ditanya kan, penjaga gerejanya ditanya, Mbak mau, maksudnya mau apa gitu kan. Aku bilang aku mau masuk, aku mau beribadah gitu. Mbak udah daftar. Terus kata aku, emang ibadah itu harus daftar ya? Aku bilang gitu, katanya kita membatasi untuk apa sih, jemaat yang beribadah gitu kan. Jadi ada apa sih namanya, suruh formulir gitu, aku nggak paham. Dan ditanya, Mbak dari mana gitu kan. Dia otomatis kan, aku nggak tahu nih cara apa sih, cara beribadah, aturan tata gereja untuk beribadah itu seperti apa. Dan otomatis dia tahu aku tuh bukan jemaat, sih orang baru gitu kan yang mau masuk. Intinya aku nggak boleh masuk saat itu. Tetapi siapa namanya, ada seorang laki-laki yang nyamperin aku, terus tanya, ada apa ini, kata dia gitu kan, ada apa. Terus aku bilang, aku dari Muslim. Sebelumnya nih aku nggak mau bilang nih aku dari Muslim, karena takut nggak boleh masuk lagi kan. Jadi aku nggak bilang. Tapi pas laki-laki ini nyamperin aku bilang langsung, aku dari Muslim, aku pengen masuk Pak, aku pengen beribadah. Aku bilang, oh ya sudah, masuk gitu kan. Aku disambut dengan hangat, aku dikasih face. Terus aku nangis, aku masuk, aku duduk di dalam gereja, tapi di depan pintu keluar tuh. Terus habis itu apa sih, dengar suara pujian-pujian gitu kan, musik-musik pujian. Nah, pertama kalinya aku kesentuh sama
lagu puji-pujian itu, lagu rohani itu di GBI ini, Gereja Tamim Square ini. Aku nangis parah itu. Terus selesai pujian penyembahan itu, terus habis itu Bapak pendetanya khotbah itu tentang anak domba yang hilang. Itu aku langsung kayak, wow, sekali lagi kawan-kawan, tidak ada yang kebetulan dalam Kristen tuh. Jadi apa yang aku perlukan Tuhan tahu. Jadi Bapak Pendeta ini khotbah tentang anak domba yang hilang. Jadi kayak istilahnya tidak ada yang kebetulan lah dalam Kristen. Sudah, lalu kakak Gi nyamperin aku kan, kakak pelayan ini nyamperin aku, terus kakak Gi, jadi aku aku lupa jadi pas lagi pendeta khotbah itu seorang pelayan nyamperin aku, dia bilang, Mbak, setelah berdoa, setelah ini jangan pulang dulu ya, karena kita ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Oh ya sudah, lalu selesai berdoa nih, kakak Gi ini nyamperin aku, terus aku disuruh ikut kan ke ruang sekretariatnya. Jadi di dalam ruang sekretariatnya itu kita berempat kan, ada kakak Gi, kakak Naomi, sama seorang laki-laki di situ, laki-laki muda kan. Terus habis itu aku masuk, lalu aku cerita-cerita kan, kakak Gi tanya, kenapa Mbak gitu kan, karena bisa sampai sini. Jadi aku ceritain semua tadi tentang mimpi aku itu, terus langsung kakak Gi bilang, kenapa aku maksudnya diam gitu kan, karena aku pengen tahu nih cerita kamu tuh seperti apa. Banyak orang-orang yang datang ke sini dengan cerita yang sama seperti kamu, cuma di mimpi kamu ini katanya benar Tuhan Yesus itu yang datang, karena di mimpi kamu Tuhan Yesus cuma berbicara beberapa kata saja gitu kan. Jadi kayak peluk aku, terus mereka salah, itu salah gitu kan. Itu karena kalau ini menurut kakak Gia, karena kalau misalnya di mimpi itu kayak Tuhan Yesus bilang